And action. Hai kameranya coba. Aman, aman, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, back again with me Dika di sini. Andika Tegaryo. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Dewasa ini semakin lama semakin banyak tanggung jawab. Cuma yang namanya tanggung jawab ya harus dilaksanakan, harus dilalui agar terselesaikan. Kok malah jadi curhat? Oke, di sini aku mau ngebahas tentang anak indigo. Kenapa sih anak bisa indigo? Ciri-ciri anak indigo itu gimana sih? Itu. Kenapa? Karena banyak banget di sekitaranku. Si Eka, si Nura, si Hak, Makoto, Aiko, Marsha, Steven, dan Naam. Mereka anak-anak yang lucu, mereka anak-anak yang polos, mereka anak-anak yang istimewa, yang ternyata indigo. Yaps, welcome to Content Speak Up. Content Speak Up ini adalah keresahan hati mereka semua, anak-anak indigo. Aku udah nyatet nih, biar gak salah omong. Kita tahu lah ya, dunia anak itu dunia imajinatifnya masih berkembang. Namanya juga perkembangan otaknya juga masih berkembang. Jadi mereka itu belum bisa membedakan mana yang dunia yang nyata, mana dunia yang enggak nyata. Gitu. Sedangkan dunia imajinatif itu merupakan gerbang sebenarnya. Gerbang perantara antara dunianya kita yang nyata ini sama dunia yang dunianya mereka. Biasanya nih, setauku anak-anak indigo itu orangnya sering menyendiri, suka ngobrol juga sendiri, punya dunianya sendiri, selalu kayak ada yang nemani. Teman-teman pasti ngerasa deh, kalau yang dia cerewet, banyak bicara, pasti akan ngomong sama papahnya atau mamahnya gitu, mah di sana deh ada sesuatu. Atau enggak yang biasanya pendiam, pendiam, tiba-tiba dia ngelicir aja sendiri, seret, ngobrol kayak ada yang nemenin, tek. Baru nih orang tua, kamu kemana? Ada siapa? Gitu. Ternyata secara psikologi nih, ku teliti nih, yang namanya anak-anak kan tadi masa otaknya masih berkembang. Kalau menurut Erikson itu sendiri, masa pra anak-anak sampai adolescent, yoi sampai umur 10-an atau 15-an lah ya. Anak-anak itu belajar tentang baik buruk, kepercayaan dasar yang dia terima, yang dia dapatkan dari kedua orang tua. Lingkungan circle yang pertama kan adalah kedua orang tua. Ketidakpercayaan, di sini ketidakpercayaan mulai tumbuh dan bangkit karena tadi penanaman kepercayaan dasar. Mana sih yang pas buat aku, mana sih yang nggak pas buat aku. Ketika sudah ada kepercayaan dasar dan ketidakpercayaan, muncullah ini nama otonomi diri yang secara seutuhnya. Baru dia malu-malu, ragu-ragu, dan juga mulai sifat inisiatifnya tumbuh. Mulai sering ngobrol, mulai sering aktif, terus juga ngajakin guyon. Dunia anak itu dunia imajinasi, dunia yang amazing, dunia yang asik. Tetapi ketika dia sudah ada kepercayaan dasar nih dari kedua orang tua, kamu gak boleh gitu nak, mulailah muncul yang namanya rasa bersalah.
Nah, ketika muncul rasa bersalah kayak gini nih kepada anak, baiknya diajarkan untuk yang namanya kata maaf. Permisi, maaf, terima kasih. Yap, 3 kata itu yang sekarang bahkan kita yang udah dewasa pun sudah hilang kata itu. Alangkah baiknya kenapa enggak di generasi selanjutnya itu kita tanamkan yang baik itu tadi. Sehingga muncullah ketekunan. Tetapi lawannya ketekunan adalah rendah diri. Rendah diri ini dia udah rajin banget, rajin dirijen. No, bisa nih, aku bisa nih. Garap semua bisa. Tak. Cuma ya kalau semisalkan dia tidak mencapai apa yang diinginkan orang tua, terus juga tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi pada saat di sekolah atau di lingkungan, muncullah rendah diri. Padahal setiap anak itu istimewa. Setiap anak itu memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, ketika dunia imajinernya dia udah tumbuh dan berkembang, nah lagi nih. Di sini kita tahu sebagai orang tua, oh dasarnya ini anak cenderung kemana sih? Selain indigo, dia bisa kemana? Oh, semisalkan dia banyak berbicara. Siapa tahu nanti ke depannya dia bisa jadi trainer, public speaker, atau malah politikus. Berat. Atau malah dia misalkan ketika dunia imajinernya tumbuh dan berkembang, dia suka bercoret-coret. Why not? Kenapa dia nggak jadi arsitektur? Why not? Kenapa dia nggak jadi an artist? Biarkan padi tetap menjadi padi, biarkan jagung tetap menjadi jagung. Jangan membuat gajah itu menjadi ikan, jangan membuat ikan menjadi gajah. Karena mereka semua adalah spesies yang berbeda. Begitupun manusia. Kenapa enggak? Nih, dari awal banget diarahkan yang kebaik, diarahkan sesuai dengan minat dan bakat serta kemampuan berpikirnya itu. Dan juga yang namanya Anak Indigo itu tidak aneh. Tidak anehnya kenapa? Karena kepolosan diri dia bisa tahu nih, mah awas, hati-hati, ini orang jahat. Atau enggak, mah aku takut nih di situ. Tetapi juga indigo itu bukan hanya berasal dari anak itu sendiri. Kalau aku flashback, track ke belakang, indigo itu ternyata bisa dari kedua orang tua. Mungkin kedua orang tua itu tidak menyadari ada leluhurnya yang mereka juga indigo. Itu. Sehingga leluhurnya itu ingin melindungi cucunya, mungkin cicitnya, mungkin agar tidak kenapa-kenapa. Atau juga mungkin dari kedua orang tua yang ketika dia sudah mulai dewasa nih, belajar sesuatu hal yang mana ilmu itu cenderung turun kepada anaknya. Padahal anak tidak mau. Selain itu juga sang anak, ketika kedua orang tua sibuk nih, kita tahu lah ya, dewasa ini kita mencari nafkah, bahasa baiknya itu nafkah untuk si anak. Nah, karena kita terlalu sibuk mencari nafkah dan kita hanya memberikan anak kepada pembantu, babysitter, jadinya dia memiliki ruang dunianya dia sendiri. Nah, ketika ruang dunianya dia sendiri inilah yang harus diawasi. Takut-takutnya
Dia terjebak dalam imajinernya dia. Dan juga mungkin kalau sudah indigonya muncul sejak dini, ada makhluk yang negatif ataupun makhluk nakal yang mengarahkan dia yang nggak baik gitu. Jadi kalau aku ngelihat sih dari dua sisi, dari sisi si anak dan juga dari sisi orang tua. Biar lengkap. Aku tidak menyalahkan mereka, aku juga tidak menyalahkan kalian. Lebih baik nih kalau menurutku sebagai yang dewasa lah ya. Aduh, aku takut terkesan menggurui ya. Ketika anak itu mulai ketahuan indigonya, kita sebagai orang tua, nak, sini dong nak, jangan ke situ, gitu. Biar nggak kenapa-kenapa pada dasarnya, atau kita malah ajarkan sesuatu hal dan kita edukasi. Jangan ditakut-takuti. Aku punya cerita ketika ditakut-takuti tentang hantu. Awas, di situ ada genderuwo. Awas, di situ ke depan ada kuntilanak. Yang namanya anak itu pada masa kecil rekaman otaknya masih bagus. Jadinya terpatri. Kenapa nggak diedukasi? Aku begini nih melindungi mereka-mereka yang sudah kena traumatik karena kitanya yang pengolah salah pola asuh kepada anak. Kalau menurutku, di edukasi yang baik. Nak, jangan di situ ya, di situ gelap. Kalau mau ke situ bawa senter. Nggak ada hantu. Bilang aja gitu. Walaupun sebenarnya ada. Kan diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diedukasi yang baik mereka. Diarahkan yang baik. Kenapa? Siapa tahu nanti ke depan si anak ini bisa menjadi alternatif, pengobatan alternatif. Atau ke depan nih, setahuku anak indigo dia bisa nge-tracking orang yang hilang di mana, nge-tracking barang itu bisa sampai ketemu, atau malah nanti ke depan anak itu bisa menjadi pemimpin. Kenapa? Karena dia bisa melihat dua sisi dalam artian sisi nyata yang sekarang sama sisi yang dunia goib itu. Buat adik-adikku, ini Pak D, Om, Mas udah ngomong membelain kalian tenang aja. Jangan dikucilkan mereka, tetapi diedukasi, ditanya, anggap aja mereka manusia. Dan memang kan kelebihan ini memang satu kelebihan yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Memang pure gift. Atau kelebihan karena orang tua. Genetika. Genetikanya dalam artian orang tua itu melakukan sesuatu hal sehingga turun ke anaknya. Atau yang ketiga, keturunan. Keturunan dalam arti mungkin kedua orang tua itu tidak tahu. Cuma yang namanya leluhurnya kita nggak tahu juga kan. Gitu. Tetap diajak bermain, tetap diedukasi yang baik. Agar si anak tidak salah jalan. Agar si anak berkembang sebagaimana mestinya. Kalau berkembang sebagaimana mestinya, kan enak. Ya enggak?
Kalau berkembang sesuai dengan passionnya, pemikirannya, hatinya, dan juga ditambahi dengan kelebihan. Emang ada beberapa anak yang diberi kelebihan, ya kita harus bersyukur. Gitu. Diarahkan aja, diedukasi aja, diberi kasih sayang. Dan juga jangan terlalu sibuk kalau boleh. Kalau boleh bilang, jangan terlalu sibuk. Kalau sudah memiliki anak indigo, jangan terlalu sibuk. Lebih kasih perhatian lebih. Dengan adanya orang tua di sisi anak, anak itu akan lebih terasa nyaman, lebih merasa disayangi, dan lebih merasa kedekatan kedua orang tua itu lebih kedekatan antara anak dan kedua orang tua itu jadi terjalin lebih baik ujungnya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ada faedahnya dan ada manfaatnya ya. Buat Ega, Nura, Hak, terus juga Aiko, Makoto, Steven, Marsha, dan Naam, ataupun berbagai macam anak indigo di dunia ini atau di Indonesia ini. Tetap tersenyum ya nak. Tetap jadilah diri kalian sendiri. Banyak yang sayang sama kalian dan kalian itu tidak aneh ya. Dari Pak D, Om, Mas, Kakak. Apapun panggilan kalian untuk Pak D sendiri. Kami anak indigo yang dewasa selalu sayang sama kalian. Dan semoga yang nonton ini pemikirannya jadi terbuka. Terbuka untuk apa? Memanusiakan manusia dengan cara manusia. Dan tidak menganggap kami aneh. Dan kami itu ada. Konten speak up episode kok bisa anakku jadi indigo. Selesai. Semoga bermanfaat. Aku record ini hari Jumat 24 jam maghrib 17.30. Aku uploadnya gak tahu kapan. Yang penting ada kau di pikiran. Aku cari ilmunya dulu biar aku tidak salah ngomong. Karena bahagia itu adalah ketika melihat manusia bisa menjadi manusia. Bukan bisa lihat manusia menjadi setan. Itu. Karena manusianya sendiri. Andika Tegar pamit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you. Ciao.